Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas Pare-Pare. Baiklah, saya akan membahas mengenai mata kuliah administrasi perpajakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Yakni yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Selanjutnya, definisi pajak menurut para ahli. Salah satu di antaranya yakni menurut PJA Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut ketentuan-ketentuan dengan tidak mendapat prestasi memberi yang langsung dapat ditunjuk dan penggunanya dapat untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terbagi atas 5, yakni yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan yang kedua, tidak ada kontrapartasi individu oleh pemerintah, dan yang ketiga, pemungutan pajak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir atau yang kelima, mempunyai tujuan budgetair atau reguler atau mengatur. Fungsi pajak terbagi atas 2, yakni yang pertama fungsi penerimaan dan yang kedua fungsi mengatur. Adapun jenis dari pajak menurut yang pertama yakni menurut golongan, dan yang kedua menurut sifatnya, dan ketiga menurut lembaga pemungutnya. Baiklah, selanjutnya sistem perpajakan terbagi atas 2, yakni yang pertama, perpajakan merupakan sistem yang kompleks dan harus dianalisis dengan pendekatan yang multidisiplin. Dibutuhkan berbagai pengetahuan yang beragam jika akan mendesain suatu reformasi sistem perpajakan. Dan yang kedua, sistem perpajakan yang baik harusnya ditopang oleh 2 hal, yang kebijakan perpajakan, pertama kebijakan perpajakan, dan yang kedua administrasi perpajakan. Selanjutnya, pengertian administrasi pajak, fungsi dan syarat pemungutan pajak. Pertama, pengertian pajak adalah motivasi utama pemajakan di negara berkembang, pengumpulan dana pembiayaan pemerintah dalam penyedia barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah retribusi, penghasilan, dan penyesuaian kekurang sempurnaan mekanisme pasar. Selanjutnya, administrasi pajak terbagi atas 2, yakni yang pertama, administrasi pajak dalam arti sempit dan administrasi pajak dalam arti luas. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Pengertian kedua yakni administrasi pajak dalam arti administrasi luas dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni yang pertama aspek fungsi, sistem, dan lembaga dan manajemen publik. Selanjutnya, fungsi pajak yakni yang pertama anggaran, kedua mengatur, dan yang ketiga
sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Syarat-syarat pemungutan pajak yakni pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan. Keadilan tersebut harus dituangkan baik dalam perundang-undangan maupun diwujudkan dalam pelaksanaannya. Pemungutan pajak dapat disebut adil jika dipungut secara umum dan merata kepada semua lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Baiklah, selanjutnya teknik pemungutan dan asesmen pajak. Pertama, pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan juga sebagai alasan mengapa administrasi pajak harus ada. Yang kedua, dalam pemungutan pajak ada 3 teknik yang dapat kita gunakan, yakni yang pertama self-assessment system, kedua official assessment system, dan yang ketiga hybrid system atau semi self assessment system. Paradigma klasik sistem pembayaran terbagi atas 3, yakni yang pertama selesai nyata, kedua sel fiktif, dan yang ketiga sistem campuran. Selanjutnya hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali pada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik atau badan hukum yang mewajibkan membayar pajak. Hukum pajak terbagi atas 2, yakni pertama hukum pajak materi dan hukum pajak formal. Selanjutnya yurisdiksi. Yurisdiksi terbagi atas 3, yakni yang pertama yurisdiksi status, yang kedua yurisdiksi sumber, dan yang terakhir yurisdiksi penentuan sumber penghasilan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.